Selamat pagi. Sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan dengan membaca teks yang isinya merupakan materi bahasa juga. Nanti kita akan mencari ide pokok serta membuat kesimpulan paragraf. Nah, ini sudah ada contoh teks dari Ibu. Nanti kita akan mengamati satu persatu mulai dari paragraf. Ini paragraf pertama ya, paragraf pertama, 2, 3. Nah, dimulai dari paragraf pertama dulu. Dulu saat kelas 4, anak-anak sudah belajar tentang kalimat utama, kalimat penjelas, lalu kelas 5 juga sudah mulai belajar ide pokok. Sekarang tinggal mengulang lagi. Apa itu ide pokok? Ibu yakin anak-anak sudah sedikit banyak memahami. Sekarang Ibu hanya akan mengulang kembali tentang ide pokok dan menambah materi tentang simpulan. Yuk, yang paragraf pertama kita baca bersama dulu. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Cara perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Beberapa ciri hewan ovipar yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan bertelur adalah ayam, bebek, dan angsa. Pertanyaannya, apa ide pokok paragraf pertama? Bagaimana caranya mencari ide pokok anak-anak? Nah, cari dulu, lihat yang bersifat umum. Biasanya ide pokok kan kalau tidak terletak di awal, ya di akhir paragraf. Nah, yang bersifat umum itu yang mana? Yang bersifat umum yang bisa dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Nah, ini kalimat pertama. Lalu kalimat kedua, cara perkembangbiakan ini ada kata ini. Berarti dia akan menjelaskan kalimat pertama. Nah, setelah terjadi pembuahan, berarti kan dia juga menjelaskan kronologi setelah kalimat sebelumnya. Gitu. Jadi, kalimat utama dari paragraf pertama adalah ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Apa ide pokoknya? Ide pokok. Ide pokok adalah ide yang menjiwai kalimat utama. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Bisa perkembangbiakan ovipar atau boleh perkembangbiakan bertelur. Bertelur. Begitu. Untuk simpulan nanti Ibu bahas setelah paragraf 3 selesai. Selanjutnya paragraf kedua. Seperti tadi, cari kalimat yang bersifat umum. Entah nanti ada di awal atau di akhir, yang sifatnya umum. Biasanya kalimat utama kalau di akhir itu dia ada kata jadi, oleh karena itu, maka dari itu, oleh sebab itu, kesimpulannya. Nah, sekarang dilihat apakah di kalimat terakhir ada kalimat-kalimat tersebut. Tidak ada kan? Contoh hewan melahirkan adalah kucing, anjing, dan singa. Tidak berarti kalimat terakhir juga bukan merupakan kalimat utama. Kalimat utamanya pasti kalimat pertama. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Itu adalah kalimat utamanya. Berarti ide pokoknya apa? Ide yang menjiwai dari kalimat utama. Ambil intinya saja. Perkembangbiakan vivipar. Gini. Lanjut. Paragraf ketiga.
Ovovivipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur melahirkan. Jadi dia bertelur dulu, kemudian anaknya akan dilahirkan. Perkembangbiakan ini adalah perpaduan dari ovipar dan vivipar. Ketika terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip ovipar, tapi ovovivipar, telur tersebut tidak akan keluar dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Jadi di dalam telur dulu, setelah itu menetasnya juga di dalam tubuh induk. Setelah menetas, baru calon anak tersebut dilahirkan lewat tubuh induknya, ibunya. Jumlah hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar tidak sebanyak ovipar dan vivipar. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar diantaranya adalah platypus, kuda laut, beberapa spesies ikan hiu, dan iguana. Ya, apa kalimat utama dari paragraf ketiga? Tentu anak-anak sudah memahami, pasti kalimat utamanya ada di kalimat pertama, karena dia masih bersifat umum. Maksudnya umum itu dia harus dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Dan juga kenapa tidak di akhir? Karena dia tidak ada kalimat kesimpulan, kalimat simpulan. Tidak ada kalimat simpulan. Jadi, oleh karena itu, maka dari itu, kesimpulannya. Nah, itu merupakan kalimat-kalimat simpulan. Jadi di sini kalimat utamanya adalah ovovivipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur melahirkan. Kenapa? Karena dia masih bersifat umum dan harus dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Itulah ciri kalimat utama. Yuk sekarang kita buat ide pokoknya. Apa ide pokok paragraf ketiga? Ide pokoknya perkembangbiakan ovovivipar. Itu selesai, tentang ide pokok selesai.